ingin memastikan nanti secara temporer, saya ulangi, secara temporer, sementara ini bisa terhubung kembali. Tetapi nanti perbaikan jalan provinsi di kawasan Lembah Anai dikebut agar arus logistik dan mobilitas masyarakat bisa kembali berjalan. Ditargetkan dalam waktu 2 minggu perbaikan jalan darurat bisa selesai. Sejak diterjang banjir bandang, ruas jalan di Lembah Anai mengalami erosi parah dan putus total di beberapa titik. Pemerintah pusat dan balai jalan bergerak cepat, menurunkan alat berat dan tim teknis untuk membangun jalur darurat yang ditargetkan selesai dalam 2 minggu. Arus logistik dan mobilitas masyarakat bisa kembali berjalan terbatas. Sementara perbaikan permanen akan dirancang secara bertahap, termasuk peningkatan pengawasan tebing dan drainase untuk mencegah banjir dan longsor serupa terulang. Kini ruas jalan di Lembah Anai sudah bersih dan dapat digunakan kembali meski masih terbatas. Nantinya kendaraan yang bisa melewati jalan ini dibatasi karena proses perbaikan masih berjalan. Ingin memastikan nanti secara temporer, saya ulangi, secara temporer, sementara ini bisa terhubung kembali. Tetapi nanti baru bisa digunakan secara terbatas. Secara terbatas untuk mendukung mobilitas yang sifatnya esensial. Ini bisa kita lakukan mudah-mudahan dalam 2 minggu, dalam waktu 2 minggu sesuai dengan penjelasan dari Kepala Balai tadi, ini bisa terhubung secara temporer. Mungkin baru bisa satu ruas saja, sehingga harus bergantian. Oleh karena itu nanti teman-teman dari TNI Polri saya mohon bantuan juga untuk membantu menjaga agar ini tertib dan bisa digunakan benar-benar untuk yang sifatnya mendesak atau esensial. Sebelumnya ruas jalan di Lembah Anai lumpuh total akibat diterjang banjir bandang dan longsor. Kondisi ini membuat beberapa desa terisolir dan distribusi logistik tidak dapat disalurkan dengan cepat. Tumpukan lumpur dan batu besar menghalangi badan jalan di sekitar jembatan kembar. Pasca kejadian, petugas gabungan berjibaku berusaha membersihkan lumpur di sekitar jembatan agar bisa segera dilewati. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini penanganan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat sore Indra, bagaimana sejauh ini penanganan banjir bandang di Agam, Sumatera Barat? Baik, selamat sore menjelang malam Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk update terkini. Kali ini kami sedang berada di Kecamatan Palembayang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana memang untuk update terkini untuk korban jiwa pasca terjadinya banjir bandang di wilayah Sumatera Barat ini terus meningkat, Diandra. Yang mana kalau kita bahas kemarin ini mencapai 160, namun hingga update terbaru pada hari ini mencapai 196 korban jiwa meninggal dunia. Ini berhasil ditemukan oleh pihak dari para petugas BNPB, Basarnas, maupun juga TNI Polri. Adapun kalau kita bahas Diandra terkait Sumatera Barat, ini tidak terlepas dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana Kabupaten Agam ini mengalami dampak yang paling parah dan menjadi korban terbanyak meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda di kawasan ini beberapa hari lalu. Salah satu tempat kami melaporkan di Kecamatan Palembayang, Agam, Sumatera Barat, yang mana untuk untuk Kecamatan Palembayang tempat kami melaporkan ini ada 115 orang yang telah meninggal dunia dan hilang masih 76 dan masih dalam proses pencarian hingga kini oleh pihak Basarnas, Tim SAR maupun juga TNI Polri. Dan kalau kita terkait hingga sampai saat ini akibat dari banjir bandang yang menerpa di kawasan ini, ribuan masyarakat ini sudah diungsikan sejak minggu kemarin. Maksud kami sudah 7 hari sejak dari tanggal 25 hingga sampai saat ini sudah mengungsi. Yang mana untuk di Kecamatan Palembayang sendiri dibagi 8 posko. Adapun kami tadi melihat secara langsung di satu posko di SDN 05 di Kalipasak, Palembayang, Agam, Sumatera Utara, yang mana menampung ratusan masyarakat. Dan kalau kita terkait distribusi makanan, ini sangat melimpah sekali, Diandra. Mereka mendapatkan pasokan makanan, minuman maupun juga selimut hingga obat-obatan ini sudah tercukupi
tercukupi, namun mereka masih mengeluhkan sejumlah tempat ataupun tempat buang air, maksud kami MCK begitu, Diandra, yang mana memang ini sangat kurang sekali dan menghambat mereka untuk melakukan mobilitas ataupun aktivitas seperti biasanya. Dan memang mereka juga masih mengeluhkan dan mereka juga berharap bahwa pemerintah bisa membangun kembali rumahnya dan agar mereka bisa balik ke rumahnya seperti biasanya. Adapun juga tempat kami melaporkan ini, Diandra, ini kurang lebih 20-50 meter ini ada dapur umum yang mana ini bisa memasok untuk ratusan, maksud kami ribuan di berbagai posko, yang mana ini satu titik untuk masak-masak begitu, dan nantinya akan memasok sejumlah ribuan masyarakat yang berada di 8 posko yang di Kecamatan Palembayan, Sumatera Barat ini. Demikian, Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sejumlah desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir usai bencana banjir bandang dan tanah longsor. Alhasil personel TNI harus berjalan kaki sejauh 5 km guna membagikan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana. Personil TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif 122 Tombak Sakti harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk menembus 3 desa terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akses jalan untuk menyalurkan bantuan logistik masih terputus di 3 desa, yakni Desa Nagatimbul, Desa Mompang, dan Desa Mardame. Logistik berupa 196 karung beras, 84 dus mie instan, dan 15 biskuit dan 3 goni pakaian layak pakai dipikul secara manual menuju titik pengungsian. Bantuan disalurkan kepada 120 Mardame di mana seluruh warga sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sejak bencana melanda. Kondisi jalan yang licin, berlumpur, dan banyak titik longsor membuat prajurit harus ekstra hati-hati dalam membawa bantuan menuju permukiman warga. Distribusi dilakukan dengan prioritas bagi kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan secara manual ini sekaligus menunjukkan kesungguhan TNI Angkatan Darat dalam memastikan setiap warga terdampak bencana mendapatkan dukungan logistik meski harus melalui medan berat dan akses yang sangat terbatas. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ayus melaporkan. Komisi Informasi Pusat menolak gugatan pengamat kebijakan publik Bonatwa Silalahi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ayus Sore.